Pada video kali ini kita akan melihat satu teknologi yang sudah mengubah hidupku. Hai teman-teman, namaku Zahid, aku adalah konten kreator edukasi dan pengembangan diri. Di channel ini aku mendokumentasikan hidupku dan kita sama-sama menemukan caranya supaya membuat belajar lebih menyenangkan. Pada hari ini kita akan membahas teknologi yang sudah membantuku mengembangkan diri, yaitu Amazon Kindle Paperwhite. Amazon Kindle Paperwhite ini adalah e-reader atau pembaca buku elektronik. Kalau yang punya aku adalah Amazon Kindle Paperwhite yang generasi ke-10. Harga dari Amazon Kindle Paperwhite ini adalah sekitar 2 juta rupiah. Memang terdengarnya mahal, tapi di video ini aku akan menjelaskan kenapa sebenarnya ini tuh adalah investasi yang pertama menghemat uang, dan yang kedua juga bisa bantu kita menciptakan lebih banyak uang. Jadi yang 2 juta tadi nggak terasa karena si Kindle ini membayar untuk dirinya sendiri. Hal-hal yang akan aku bahas dalam video ini sebagai berikut. Yang pertama, aku akan menjelaskan bagaimana Kindle telah mengubah hidupku. Terus aku akan membahas perdebatan sengit antara Kindle dan buku fisik. Kemudian aku akan membahas tablet versus Kindle. Kenapa aku belinya Kindle bukan tablet yang bisa macam-macam. Dan yang terakhir, aku akan memberikan kesimpulan dan rekomendasiku untuk teman-teman. Bagaimana Kindle telah mengubah hidupku? Yang pertama, karena Kindle aku jadi bisa lebih banyak membaca buku. Kayaknya kalau misalnya dihitung sebelum dan setelah punya Kindle, jumlah buku yang aku baca itu meningkat 2 kali lipat. Ini semua karena manfaat yang ditawarkan oleh Kindle. Yang pertama, Kindle ini portable, bisa dibawa kemana-mana. Mau baca di jalan, sok. Mau di sekolah, sok. Mau di mana-mana aja, terserah. Dan rasanya itu kayak bawa HP. Memang sih kita juga bisa bawa buku fisik, tapi pengalamanku, kalau buku fisik itu kan satu buku harus kita bawa satu kotak ini. Dan kadang-kadang kita nggak tahu mau bawa buku yang mana. Tahu-tahu aja kita lagi gabut, dan ternyata ngecek tas nggak ada buku, adanya cuma HP. Sedangkan Kindle ini, pertama, dia bisa memuat banyak sekali buku dalam satu alat. Dan yang kedua, dia tuh rasanya kayak HP. Jadi kalau misalnya masa-masa kegabutan melanda, itu kita yang biasanya ngambilnya ke HP, sekarang udah ada Kindle. Kemudian retensiku juga jauh lebih tinggi dengan Kindle ini, karena di sini ada fitur highlights, di mana kita tinggal pencet layarnya, dan apa yang kita blok nanti akan tersimpan sebagai highlight, dan kita bisa sambungin ke aplikasi pihak ketiga, kayak misalnya Readwise, di mana Readwise ini akan mengirimkan highlight kita secara berkala, sehingga retensi atau daya ingat terhadap apa yang kita baca pun meningkat. Kemudian Kindle ini juga menghemat dompet. Kalau teman-teman biasanya suka baca buku impor atau buku berbahasa Inggris, sepengalamanku buku impor itu rata-ratanya sekitar 300-400 ribu. Memang sih kalau kita bandinginnya satu buku impor dengan satu alat Kindle, Kindle ini jauh lebih mahal. Tapi yang harus teman-teman sadari adalah buku-buku di Kindle ini hampir semuanya udah didiskon sekitar 50-70%. Dan kalau teman-teman lihat jangka panjangnya, katakan 5 tahun, 10 tahun sekarang, tergantung dengan jumlah buku yang teman-teman baca, Kindle ini jangka panjangnya akan menghemat lebih banyak uang. Karena memang keluarnya lebih banyak di awal, tapi nanti harga buku yang bisa teman-teman beli itu jauh lebih murah. Ngomongin soal buku, perdebatan paling sengit yang aku rasakan adalah debat antara buku fisik dan Kindle. Memang sih aku akui kalau di Kindle ini baunya nggak seindah bau di buku. Tapi nggak apa-apa kita kehilangan sedikit bau demi harum-harum lainnya. Kamu harus tanyakan kepada dirimu, apakah kamu membaca buku untuk kontennya atau kamu membaca buku untuk bentuk fisiknya? Karena sebenarnya oke-oke aja kalau misalnya kita mau beli buku fisik untuk kita pajang di dalam kamar. Itu namanya adalah anti-library. Nanti teman-teman bisa baca tentang itu. Kalau misalnya dibandingkan dengan buku fisik, Kindle ini versatile sekali. Versatility ini kita rasakan ketika kita lagi ada di kondisi yang cahayanya kurang baik misalnya. Dimana kalau misalnya dengan buku, kita terganggu dengan bayangan-bayangan, kita terganggu dengan pencahayaan. Tapi kalau misalnya dengan Kindle, versi-versi Kindle yang terbaru sudah dilengkapi dengan backlight. Dimana kalau misalnya kegelapan, kita tinggal naikin backlightnya, dan Kindle itu bisa dibaca. Kemudian Kindle ini juga sudah terasa seperti buku, di mana dia terbuat dari e-ink dan e-paper. Ini berarti bahwa ketika membaca dari Kindle, itu rasanya kayak baca buku beneran. Tentu kita nggak harus selalu milih Kindle. Kadang-kadang kalau misalnya aku juga masih beli buku fisik, tapi jumlahnya sangat berkurang. Sekarang aku beli buku fisik kalau misalnya aku punya koneksi tertentu dengan penulis atau tema yang dibawakan. Misalnya teman-teman adalah penggemar Harry Potter. Wajar aja kalau misalnya teman-teman beli buku fisiknya untuk dikoleksi di rumah, karena teman-teman punya koneksi dengan buku dan tema tersebut. Ini juga berlaku untuk buku-buku yang ada nilai sentimental lain, entah itu pemberian dari teman, pemberian dari guru, atau pemberian dari... Tapi kalau misalnya teman-teman bacanya untuk kontennya, dimana misalnya teman-teman baca buku non-fiksi dan teman-teman cuma pengen menggali ilmunya, menurutku Kindle ini jauh lebih baik. Pertama, karena manfaat yang sudah aku sebutkan tadi. Kemudian juga di Kindle ini pilihannya jauh lebih banyak. Kalau misalnya buku fisik, pertama tadi aku udah sebutkan harganya itu mahal sekali. Tapi kalau juga misalnya teman-teman tempatnya jauh dari toko buku, teman-teman harus bayar juga untuk ongkirnya, dan itu menumpuk dan mahal sekali. Tapi katanya ilmu itu tidak berharga. Yang lebih penting daripada harga adalah
Ketersediaan. Kindle ini memiliki jumlah buku yang lebih banyak yang bisa teman-teman temukan. Aku masih ingat waktu aku baca buku The Deep karyanya Seth Godin. Ini adalah salah satu buku yang paling influential buat aku dan yang juga mendorong aku untuk membuat channel YouTube ini. Buku ini aku udah berapa kali muter-muter, Jakarta, Bandung, dimanapun itu toko buku, tapi buku fisiknya nggak ada sama sekali. Waktu pergantian tahun 2019-2020, aku beli Kindle ini dan aku langsung cari buku itu di Kindle dan langsung tersedia. Kemudian aku baca, kemudian aku bahagia, kemudian aku belajar banyak hal yang bisa memberikan aku value berkali-kali lipat di masa depan. Memang aku terobsesi dengan ide return of investment dan menurutku Kindle ini salah satu yang memberikan return of investment paling besar. Akan tetapi Kindle ini juga ada kekurangannya. Untuk buku-buku berbahasa Indonesia, aku susah sekali menemukannya di Kindle. Jadi bagi teman-teman yang kebanyakan baca buku berbahasa Indonesia, mungkin ini bisa jadi pertimbangan. Kemudian pertanyaan yang paling sering aku dapatkan, Zahid, itu harga Kindle-nya berapa ya? Harganya 2 juta. Kalau dengan harga segitu, kenapa kamu nggak beli tablet aja? Jadi, Kindle dan tablet ini jauh berbeda. Kalau tablet itu ya kayak HP cuma yang lebih besar. Tapi kalau Kindle ini adalah e-reader, fungsinya udah jauh berbeda. Aku membeli Kindle karena aku pengen lebih banyak baca. Kalau misalnya aku beli tablet yang sebenarnya adalah HP yang lebih besar, aku rasa tujuan aku itu nggak akan tercapaikan. Lagi pula aku udah ada HP yang bisa mengakomodasi kepentingan-kepentinganku bersama tablet. Tentunya beli Kindle ini bukan hanya karena pengen fokus membaca, tapi juga dalam fungsinya, Kindle ini emang disesuaikan untuk pembaca. Kalau misalnya HP, tablet, iPad, dan lain-lainnya itu terbuat dari layar. Sedangkan si Kindle ini di balik layarnya itu adalah e-ink dan e-paper. Ini berarti bahwa apa yang kita lihat itu sifatnya seperti kertas. Contohnya, ini adalah perbandingan aplikasi Kindle di iPad, aplikasi Kindle di HP, dan Amazon Kindle Paperwhite. Bisa teman-teman lihat, kalau misalnya di bawah matahari, layar itu menggelap. Sedangkan si Kindle ini justru kalau di bawah matahari dia makin terang karena sifatnya seperti kertas, hanya saja dalam bentuk elektronik. Ada banyak penjelasan ilmiahnya tentang ini yang bisa teman-teman gali lebih dalam. Kemudian yang paling terasa itu adalah baterai. Kalau misalnya HP, tablet, itu aku sehari bisa ngecas mungkin 2-3 kali. Tapi kalau misalnya Kindle, yang ini aja, aku terakhir ngecasnya kemarin, dan sebelum kemarin itu aku nggak inget lagi kapan terakhir kali aku ngecas. Satu kali cas dengan Kindle ini bisa bertahan berminggu-minggu. Waktu itu aku sempet nggak baca buku 2-3 bulan, dan Kindle ini masih nyala. Jadi katanya Kindle itu baterainya ke drain ketika kita lagi memakai aja, atau ketika halamannya lagi geser-geser. Selain itu dia karena emang warnanya juga cuma hitam putih, jadi nggak seboros tablet atau HP. Dan ini juga sangat nyaman karena kalau misalnya kita baca buku mau ke pulau terpencil selama seminggu pun, kita tahu kalau misalnya baca Kindle ini kita aman. Dan kalau misalnya lagi bosen dan lagi nggak mau ngambil kelapa, kita bisa baca Kindle. Sekarang aku akan memberikan rekomendasiku kepada teman-teman. Menurut aku, kalau misalnya teman-teman saat ini sudah membaca buku dan teman-teman pengen pengalaman membaca yang lebih menarik, pertimbangkanlah untuk beli Kindle. Kindle ini sudah sangat membantu aku dari yang pertama itu memberikan kenyamanan bagiku dalam membaca, kedua itu mencerdaskan aku, dan yang ketiga itu juga membantu aku dalam segi keuangan. Yang pertama, karena kalau di total itu harganya lebih murah daripada buku fisik, dan yang kedua, karena dari Kindle ini aku banyak belajar bagaimana caranya bisa menggenerasikan value dalam bentuk uang dan bentuk lainnya. Jadi return of investment-nya itu terasa. Tapi kalau teman-teman biasanya bacanya buku berbahasa Indonesia, sayangnya buku bahasa Indonesia yang tersedia di Kindle masih sangat sedikit. Jadi teman-teman mungkin bisa pertimbangkan lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman saat ini belum terlalu suka membaca, saranku teman-teman baca buku fisik aja dulu, cari buku apa yang teman-teman suka, dan nanti kalau udah ada mulai kebiasaan membacanya, teman-teman bisa pertimbangkan beli Kindle ini. Ini supaya teman-teman gak menyesal ketika mengeluarkan uang sebanyak 2 juta untuk pengalaman pertama kali membaca. Kindle ini memang mahal, tapi Kindle ini akan membayar untuk dirinya sendiri. Pertama, dalam jangka pendek, itu akan membayar dirinya dalam bentuk seperti kenyamanan, kecerdasan, dan nanti akan mengembalikan keuangan bahkan. Dan dalam jangka panjang, karena kita lebih banyak membaca buku, kita pun jadi pribadi yang lebih cerdas dari berbagai sisi, sehingga kita lebih mudah nantinya dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada dalam hidup. Terus kayaknya aku juga nggak tahu dan nggak pernah ketemu orang sukses di bidang apapun yang nggak ada baca buku, atau setidaknya baca dalam bentuk sesuatu. Kalau teman-teman tanya tips dan nasihat dari mereka, aku yakin kebanyakan dari mereka akan menjawab, bacalah buku. Terima kasih teman-teman, selamat membaca, dan sampai jumpa di video berikutnya.